Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali. Selamat beraktivitas kembali. Tentu di pagi hari yang cerah ini kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama memanjatkan kedua tangan, semoga tentunya kalian diberikan kesehatan, diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama diri kalian, orang tua kalian, keluarga kalian, dan tentu orang-orang yang kalian sayangi. Dan tentunya juga kita sama-sama berdoa kembali supaya daripada pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan tentunya kita bisa beraktivitas kembali, bertatap muka, bukan secara online seperti ini. Karena Bapak yakin menurut penelitian ya, sekitar 25% yang kalian bisa tangkap ketika pembelajaran online seperti ini, tidak sampai 100%. Nah, ya, sebelum mulai pembelajaran, mari sama-sama kita awali seperti biasa dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tentu Bapak mengucapkan congratulations, selamat kepada para siswa dan siswi kelas 12 yang sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya ketika di kelas 11, dan alhamdulillah kalian naik kelas semua ya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, tak perlu panjang lebar. Jadi di sini Bapak ingin menjelaskan materi pertama daripada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Judulnya adalah Perkembangan Islam di Era Modern. Oke. Tujuan pembelajaran yang insya Allah hari ini kita bakal tetapkan itu adalah yang ada 2 poin. Yang pertama, tentu siswa mampu menjelaskan sejarah pembaharuan dan modernisasi dalam dunia Islam. Lalu yang kedua adalah siswa mampu menganalisis latar belakang, proses, dan keberhasilan pembaharuan dalam modernisasi dalam dunia Islam. Nah, 2 poin ini yang tujuan kita ya. Tujuan kita belajar hari ini, mudah-mudahan kalian, Bapak berharap kalian mampu ya. Cuma 2 poin kok, gak terlalu banyak. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana sih sebenarnya perkembangan dunia Islam di era modern, kita mesti tahu dulu nih, Islam itu punya periode-periode atau disebut periodisasi. Nah, ada 3 macam periodisasi dalam Islam. Yang pertama, ada Islam klasik, kemudian ada Islam abad pertengahan, ada Islam modern, yaitu tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Oke, pertanyaan Bapak, perkembangan Islam klasik itu yang seperti apa sih? Nah, jadi perkembangan Islam klasik itu yang sebelumnya kalian pernah pelajari ketika kalian kelas 10 dan kelas 11, yaitu tentang bagaimana Rasulullah SAW diutus di Mekah menyampaikan dakwahnya, kemudian hijrah ke Madinah, lalu dilanjutkan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin mulai dari Abu Bakar sampai pada Ali bin Abi Thalib, kemudian dilanjutkan lagi oleh seorang pemimpin ya, seorang pemimpin yang memiliki ide gagasan pembentukan armada laut, yaitu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan sebuah kekhalifahan namanya adalah kekhalifahan dinasti Umayyah, kurang lebih berdiri 90 tahun dan dilanjutkan kembali oleh kekhalifahan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah. Pendiri sebenarnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur ya. Ini disebut dengan periode Islam klasik. Lalu selanjutnya adalah Islam abad pertengahan. Nah, Islam abad pertengahan ini ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya itu adalah mulai muncul kesultanan-kesultanan, negeri-negeri atau daerah-daerah yang memiliki kesultanan-kesultanan. Sebagai contohnya adalah Turki Utsmani
yang di dalamnya banyak sultan-sultan ya. Ada Sultan Al-Fatih, ada Sultan uh, Al-Qanun, Sultan Sulaiman Al-Qanun dan lain-lain. Nah, tentunya berbeda daripada ciri-ciri pemerintahan yang ada di periode Islam klasik. Kalau di masa Islam klasik itu para khalifahnya diberikan wewenang untuk berijtihad. Kemudian ciri-ciri selanjutnya kalau Islam klasik sendiri adalah mulai berkembangnya ilmu pengetahuan, mulai melakukan perluasan wilayah besar-besaran. Sedangkan di Islam abad pertengahan ini itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama fase kemunduran sejak serangan bangsa Mongol yang meluluh lantakkan kota Baghdad. Dilanjutkan dengan fase mulai berkembangnya kesultanan yang tadi saya sebutkan, ada Kesultanan Turki Utsmani dan lain-lain. Kemudian baru masuk ke masa fase kemunduran. Artinya kesultanan tersebut tidak diisi dengan khalifah-khalifah yang kuat. Jadi khalifah-khalifahnya lemah, mereka hanya memiliki wewenang dalam sebagian hal. Lalu yang kita insya Allah bakal pelajari hari ini adalah Islam modern atau periode pembaharuan Islam dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Oke. Latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan Islam. Nah, sebentar. Nah, baik, kita lanjutkan. Berikut adalah latar belakang daripada lahirnya gerakan pembaharuan dalam Islam. Nah, jadi kita akan bicara tentang kenapa sih lahir sebuah gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Nah, tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih, dalam bahasa Arab gerakan pembaharuan ini disebut tajdid. Kalian nggak boleh lupa, pembaharuan disebut tajdid. Kalau orang yang melakukan pembaharuan itu disebut mujaddid. Silakan dicatat. Kalau perbuatannya disebut tajdid, yaitu pembaharuan. Kalau orang yang melakukan pembaharuan itu disebut mujaddid. Oke, sampai sini paham? Kalau sudah, sebenarnya apa sih gerakan pembaharuan itu? Gerakan pembaharuan itu adalah sebuah proses upaya menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan yang baru yang ditimbulkan oleh sebuah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, sekali lagi gini nak, gerakan pembaharuan ini bukan berarti mengubah, bukan berarti mengurangi, dan juga bukan berarti menambah sebuah teks Al-Quran maupun hadis. Ya, bukan itu. Tetapi adalah menyesuaikan perkembangan zaman, di mana zaman kita itu selalu senantiasa berubah. Gimana menyesuaikan pemahaman kita terhadap zaman yang selalu senantiasa berubah. Jadi bukan nambah teks dalam Al-Quran, bukan nambah redaksi hadis, tetapi adalah menyesuaikan bagaimana pemahaman untuk menjawab sebuah tantangan zaman yang selalu berubah, atau disebutnya kontekstual ajaran Islam. Ya, itu adalah gerakan pembaharuan. Nah, pada intinya gerakan pembaharuan Islam ini punya tujuan sendiri, yaitu tentunya adalah mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam supaya sejalan nih dengan semangat Al-Quran maupun hadis sebagaimana dicontohkan oleh ulama, ya, para sahabat, para tabi'in atau disebut salafus saleh. Sekali lagi, gerakan pembaharuan itu bukan menambah, bukan mengurangi, juga bukan mengubah. Apalagi mengubah itu udah terlaluan. Al-Quran diubah, kemudian hadis ditambahkan redaksinya, itu udah keterlaluan. Itu namanya bukan gerakan pembaharuan. Tapi yang dimaksud di sini adalah tentunya adalah mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam supaya mengikuti perkembangan zaman sesuai pada Al-Quran dan hadis.
Oke, kira-kira sampai sini paham? Kalau sudah paham, kira-kira gini nak, di masa Islam abad modern ini, kita kembali lagi ke tadi, coba. Islam klasik itu kan tentu disebut dengan masa keemasan ya, masa lagi lagi tinggi-tingginya Islam, masa lagi meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Sedangkan kalau Islam abad pertengahan mungkin masih ada fase kemajuan, juga ada juga sedikit fase kemunduran. Tapi di Islam modern ini benar-benar itu diawali dengan fase kemunduran. Sebab kenapa? Karena di Islam sendiri itu banyak sekali dijumpai nilai-nilai ajaran asing yang masuk ke dunia Islam. Nah, sedangkan masyarakat kita ini menganggapnya sebagai ajaran Islam. Ya, contoh ya, tahayul, bid'ah, khurafat. Apakah ini termasuk ajaran Islam? Bukan. Makanya adanya gerakan pembaruan ini, di mana mereka ini membuat sebuah gerakan yang tentunya akan mengembalikan ajaran tersebut ke dalam ajaran yang sebenarnya, yaitu adalah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, ya, yaitu adalah Al-Quran maupun hadis. Bukan mengubah, bukan juga mengurangi, apalagi menambah. Nanti kita akan belajar siapa aja sih tokoh-tokoh gerakan pembaruan dalam Islam. Kalau kalian dari MTS itu pasti kalian sudah pernah belajar. Tapi mungkin yang dari SMP kalian bakal bingung, siapa sih sebenarnya tokoh gerakan pembaruan dalam dunia Islam di era modern dari tahun 1800 sampai sekarang. Nah, hal-hal yang mendorong gerakan pembaruan dalam dunia Islam. Yang pertama itu adanya sifat jumud atau stagnan yang membuat umat Islam itu berhenti untuk berpikir dan apalagi berusaha. Berpikir aja nggak mau, apalagi berusaha. Nah, sifat jumud ini artinya ya udah diem di tempat aja. Nah, makanya muncul deh tuh, kalau umat Islam ini selalu bersifat jumud dan nggak mau berpikir, artinya mereka berijtihad ya. Bapak udah pernah jelaskan apa sih ijtihad itu. Intinya ijtihad itu mengeluarkan segala kemampuan ya, yang tentunya nantinya kalau ijtihad kita itu benar, itu pahalanya 2. Kalau ijtihad itu salah, itu pahalanya 1 ya. Dan ijtihad ini dilakukan oleh khalifah-khalifah ya di eranya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Mereka berijtihad. Khulafaur Rasyidin udah pasti berijtihad kalau tidak ada panduan di Al-Quran maupun hadis ya. Selama umat Islam masih bersifat jumud dan gak mau berpikir atau berijtihad, maka mereka tidak akan mungkin mengalami kemajuan. Tentu kemajuan masyarakat ini bisa tercapai kalau kita itu mau melakukan sebuah kajian secara kontinu untuk kemudian diaplikasikan dalam sebuah teknologi ya, demi kemaslahatan dunia. Nah, makanya ya kita harus berijtihad, berpikir dan berusaha. Bukan pada namanya sifat jumud. Ini nggak boleh ada di kalangan umat Islam zaman sekarang. Lalu yang kedua itu adalah persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Tentu ya, kalau kita belajar dari yang sebelumnya, ketika Bani Abbasiyah itu sudah mulai hancur, diluluh lantakkan, di bumi hanguskan oleh serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh seorang raja namanya adalah Raja Hulagu Khan. Ya, yang ketika itu di mana sungai yang ada di kota Baghdad itu berubah warnanya menjadi hitam. Lalu selanjutnya ketika dinasti Abbasiyah ini hancur, di bumi hanguskan. Nah,
muncul deh tuh yang namanya kesultanan-kesultanan. Artinya yang tadinya satu negara muncul negara-negara kecil. Turki Utsmani, kemudian kerajaan Syafawi, kerajaan Mughal, ya. Itu artinya mereka negara-negara tersebut independen, mereka memperjuangkan daerahnya masing-masing. Ya, bukan pada sebuah kekhalifahan besar seperti dinasti Umayyah, seperti dinasti Abbasiyah, lain-lain. Ya, kalau dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah mereka dipimpin oleh satu presiden. Tapi sedangkan ketika zaman Turki Utsmani itu muncul negeri-negeri kecil di mana mereka mulai membuat negaranya masing-masing, ya, demi kemajuan negerinya masing-masing. Nah, artinya mulai deh tuh terpecah belah, makanya itu yang membuat mendorong sebuah gerakan pembaruan dalam modernisasi dalam ide Islam. Lalu yang ketiga, hasil adanya kontak yang terjadi di dunia Islam dan Barat. Tentu ya, pasti ya kita selalu kontak, apalagi di zamannya Turki Utsmani, karena Islam di zaman Turki Utsmani itu sudah sampai Eropa Barat. Artinya dalam hal politik, kemudian dalam hal ekonomi, dalam hal kebudayaan, kita sudah ada campur tangan dengan dunia barat. Ketika Islam sudah menyebar luas di daerah Prancis, di daerah Inggris, itu mereka termasuk Eropa Barat ya, yang pada saat itu dipimpin oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Kemudian tentu kalau kita lihat yang tadi Bapak jelaskan, banyak dijumpai nilai-nilai ajaran asing yang masuk ke dalam dunia Islam. Yang tadi ya, tahayul, bid'ah, khurafat. Nah ini tentunya ada campur tangan dari orang-orang barat yang ingin menghancurkan Islam, agama kita. Lalu yang keempat, meski demikian pembaruan dalam Islam berbeda dengan Renaissance dalam dunia barat. Kalau Renaissance itu kan konsepnya itu menyingkirkan. Tapi kalau Islam itu melakukan pembaharuan, di mana pembaruan itu adalah ya yang tadi mengembalikan kepada ajaran yang sebenarnya di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, bukan untuk menyingkirkan, tetapi untuk kemaslahatan dunia secara lebih luas. Jadi gitu ya. Jadi 4 poin ini tolong dicatat dengan poin-poin yang sebelumnya. Tadi latar belakangnya sedikit dan juga periodisasi dalam Islam juga kalian catat. Intinya semuanya boleh kalian catat. Nanti di pertemuan berikutnya Bapak bakal koreksi, Bapak bakal lihat catatan kalian. Bapak hari ini nggak perlu memberikan tugas. Jadi hari ini cukup disimak videonya baik-baik, difahami. Kalau ada hal yang penting silakan dicatat. Dan Bapak mohon maaf dengan kondisi yang seperti ini, sungguhnya Bapak rindu sama kalian di sekolah. Ya, tapi dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa bertatap muka. Dan sampai sini aja proses belajar kali ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.